warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Ibu Latifah Mustafa Listianto, SSI MPD, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah seminar proposal skripsi ini, dan juga yang saya banggakan dan juga cintai teman-teman semuanya. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan atau menjelaskan mengenai seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Inovatif Melalui Pendekatan Saintifik dan Problem Based Learning atau PBL pada siswa kelas 7 Sekolah Menengah Pertama SMP dalam mengatasi kesalahan konsep materi pecahan. Nah, sebelum saya memasuki bab selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Rahma Maulidiah dengan NIM 1803111612604. Oke, saya lanjut ke bab selanjutnya. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Di sini peran matematika yang pertama yaitu membantu siswa dalam berpikir logis, sistematis, dan bernalar efektif, menjadikan matematika sebagai mata pelajaran yang telah diterapkan sejak jenjang di sekolah dasar. Nah, kaitannya matematika di sini itu sesuai dengan tujuan yang termuat dalam Permendikbud atau Peraturan Kementerian Pendidikan dan Budaya Nomor 58 Tahun 2014. Di sini harapannya kegunaan matematika itu mampu menarik rasa ingin tahu, minat, dan juga menaruh perhatian ketika siswa itu dalam mengatasi sebuah masalah. Kemudian latar belakang kedua yaitu materi pecahan merupakan materi prasyarat sebagai dasar materi ke jenjang selanjutnya, seperti materi trigonometri, perbandingan, dan juga sebagainya. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan Yanis D. dan kawan-kawan pada tahun 2018 ditemukan bahwa siswa rupanya masih banyak yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan operasi bilangan pecahan, termasuk penjumlahan atau pengurangan pecahan. Nah, dalam penelitian yang sama, di tahun yang sama, yaitu Alifah YDKK menyebutkan bahwa kesalahan konsep pada materi pecahan sebagian besar masih ditemukan pada siswa kelas 7 SMP. Nah, pada penelitian yang dilakukan Alifah YDKK ini, beliau mengambil sampel di SMP Negeri 13 Satu Atap Tanjung Pinang. Di sini Alifah mengungkapkan bahwa kesalahan konsep materi pecahan ini didasarkan atau dimulai pada kesalahan pengenalan definisi dan juga teorema, atau disebut dengan distorted theorem or definition. Nah, materi pecahan ini masih cenderung dianggap sulit, sehingga miskonsepsi tentang pengertian atau konsep pecahan masih sering ditemui kesalahan atau kekurangan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pendekatan saintifik merupakan suatu proses pembelajaran yang dirancang melalui 5M, yaitu kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan juga mengkomunikasikan. Di sini siswa dituntut untuk aktif membangun konsep secara terstruktur, sistematis, dan juga beraturan. Harapannya proses pembelajaran di sini tidak hanya berlangsung secara satu arah, tetapi juga dua arah antara guru dan juga siswa. Yang kedua yaitu rumusan masalah berdasarkan latar masalah yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana wujud pembelajaran inovatif melalui pendekatan saintifik dan problem based learning dalam mengatasi kesalahan konsep yang masih ditemui pada siswa kelas 7 SMP. Nah, selaras dengan itu, tujuan penelitiannya yaitu seperti yang telah saya sampaikan mengenai rumusan masalah, bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan wujud pembelajaran inovatif seperti apa yang akan dikembangkan melalui pendekatan saintifik dan juga problem based learning atau PBL dalam mengatasi masalah konsep materi pecahan pada siswa kelas 7 SMP. Nah, harapannya manfaat penelitian ini yang pertama bagi guru yaitu dapat memberikan pengetahuan bagi guru mengenai wujud pembelajaran inovatif yang diusung dalam mengatasi kesalahan konsep materi pecahan pada siswa kelas 7 SMP. Nah, di sini guru dapat mengetahui seberapa besar sih pengaruh atau keefektifan dari pendekatan saintifik dan juga PPL tadi dalam mengatasi kesalahan konsep materi pecahan. Kemudian manfaat penelitian yang kedua yaitu bagi siswa, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi siswa tentang gambaran atau wujud pembelajaran inovatif materi pecahan yang disajikan dalam bangku SMP, terutama untuk siswa kelas 7.
Lebih lanjut lagi, harapannya manfaat penelitian ini mampu memberikan minat dan juga ketertarikan siswa tentang materi pecahan melalui pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan juga PBL oleh guru. Kemudian yang ketiga yaitu bagi peneliti lain sebagai bahan referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian serupa yang berkaitan dengan pembelajaran inovatif yang dibutuhkan dalam mengatasi kesalahan konsep pada materi pecahan SMP kelas 7. Selain itu, peneliti lain juga bisa melihat tingkat keefektifan atau wujud keberhasilan dari pendekatan saintifik dan juga PBL dalam mengatasi masalah yang serupa. Oke, selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan subjek penelitian yang berasal dari siswa kelas 7 SMP. Penelitian ini membahas mengenai pembelajaran inovatif yang diusung dengan pendekatan saintifik dan juga problem-based learning. Selain itu, kedua pendekatan ini diterapkan guna mengetahui analisis kesalahan konsep yang dilakukan pada siswa pada materi pecahan. Misunderstanding atau kesalahpahaman yang ditemukan pada penelitian terdahulu banyak terjadi pada kesalahan konsep, sehingga berakhir pada kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berbau operasi pecahan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai definisi operasional, yaitu yang pertama, pendekatan saintifik dan problem-based learning. Beberapa di antara pendekatan yang sering digunakan oleh guru dalam pembelajarannya adalah pendekatan saintifik dan juga PBL, atau lebih sering disebut dengan pembelajaran berbasis masalah. Kedua pendekatan ini lebih banyak menghadapkan siswa pada masalah nyata yang mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari dengan langkah-langkah penemuan yang secara ilmiah. Kemudian yang kedua yaitu kesalahan konsep materi pecahan. Kesalahan konsep adalah kekeliruan siswa dalam menggolongkan atau mengklasifikasikan suatu objek. Konsep yang digunakan dalam pembelajaran matematika mengarah pada definisi. Oleh karena itu, kesalahan konsep pada materi pecahan berarti mengindikasikan bahwa masih adanya kekeliruan siswa dalam memahami definisi atau penjelasan mengenai materi pecahan itu sendiri. Saya lanjut ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama di sini ada pembelajaran inovatif. Menurut Johnson tahun 2002, dalam penelitian yang dilakukan Sarwi, Supriyadi, dan juga Sudarmin di tahun 2013 menyebutkan bahwa pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang menghubungkan antara pengalaman belajar siswa dengan melihat makna dari suatu materi yang dipelajari melalui cara mengkaitkan konteks kehidupan. Mereka meliputi pribadi, sosial, atau budaya. Atau dalam hal ini, pembelajaran inovatif itu yaitu mereka menemukan makna pembelajaran yang dapat mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pembelajaran inovatif ini memfokuskan siswa terhadap penerapan pengetahuan dalam kehidupan yang akan menghasilkan suatu makna atau hikmah dalam pembelajaran. Setelah satu kriteria guru profesional menurut Yamin dan juga Maisah pada tahun 2010 menyebutkan bahwa penelitian yang sama termuat bahwa berinovasi kini menjadi tuntutan dalam mengembangkan profesinya. Terlebih sebagai guru yang terus berkembang ya seiring zaman, maka pembelajaran inovatif ini juga akan terus berkembang sesuai zamannya sendiri-sendiri. Seperti pada saat ini, zaman apa yang masih tren? Oh, teknologi. Ya, berarti bagaimana teknologi itu dapat diterapkan dalam sebuah pembelajaran inovatif yang memuat konsep-konsep materi pecahan atau sesuai tujuan penelitian yang ingin dicapai. Jadi, pembelajaran inovatif ini harapannya mampu teruji dan dapat dilaksanakan atau diterapkan secara layak pada siswa dalam cakupan yang besar, terutama dalam siswa kelas 7 SMP. Kemudian lanjut ke pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu menurut Beckman et al. Atau teman-temannya pada tahun 2009 dalam penelitian yang dilakukan M.F. Atsnan, DKK, tahun 2013, langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini terdiri dari pengumpulan data melalui pengamatan, percobaan, pengembangan, dan penyelidikan suatu model matematika. Kemudian dituang dalam bentuk representasi atau penjabaran yang berbeda, serta mencakupi refleksi. Nah, tujuan dari pendekatan saintifik ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa agar dapat mengenal sekaligus mau mencari tahu pengetahuan berbasis pendekatan ilmiah. Nah, prinsip pendekatan saintifik ini meliputi 1. Keaktifan siswa baik fisik maupun mental selama membangun konsep, prinsip, dan juga hukum. Jadi, 3 poin yaitu konsep, prinsip, dan juga hukum ini sangat penting untuk mereka pelajari pada suatu materi, terlebih materi pecahan.
Kemudian yang kedua, siswa mampu membentuk konsep diri sesuai pemahamannya. Yang ketiga, menghindari verbalisme. Yang keempat, siswa diberi kesempatan untuk mengakomodasi konsep, prinsip, dan juga hukum. Mereka mampu merekonstruksi seperti apa konsep, prinsip, dan juga hukum tentang materi pecahan yang mereka pahami. Kemudian yang kelima, kecakapan berpikir. Yang keenam, motivasi belajar. Yang ketujuh, validasi konsep, prinsip, dan juga hukum. Yang kedelapan, keterampilan sains dalam mengonstruksi konsep, prinsip, dan juga hukum. Serta yang terakhir yaitu berproses kognitif potensial dalam mengasah berpikir tingkat tinggi. Hal ini saya kutip dari penelitian Bambang Priadi di tahun 2014. Selanjutnya yaitu mengenai problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Menurut Eva A, GS, dan juga teman-teman pada penelitian di tahun 2019 menyebutkan bahwa PBL ini merupakan salah satu model pembelajaran yang memusatkan siswa untuk mengeksplorasi serta mengekspresikan pemecahan masalah sesuai dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran berbasis PBL ini melalui langkah-langkah yang meliputi 1. Mengorientasikan siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang ketiga yaitu menurut Duh pada tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah oleh M. Muiz tahun 2020, karakteristik permasalahan juga dapat diklasifikasikan menurut tingkat kesulitannya. Jadi, selain dari yang mudah sampai yang susah atau yang semakin kompleks ini, tingkat permasalahan itu juga dapat dibagi menjadi yang pertama masalah real world experience atau sesuai kenyataan mereka. Yang kedua, masalah ill-defined problem atau masalah yang terkait dengan pendefinisian. Yang ketiga yaitu masalah yang berpotensi untuk didiskusikan. Jadi masalah ini dirasakan atau diselesaikan tidak hanya satu orang saja, tapi melibatkan beberapa orang. Kemudian masalah-masalah dengan cakupan yang lebih luas. Kemudian yang keempat adalah kesalahan konsep materi pecahan. Menurut Castolan DKK tahun 1962 dalam penelitian dilakukan oleh Muhammad Sa'duddin Khair DKK di tahun 2015 disebutkan bahwa kesalahan matematika yang dialami siswa cenderung dikarenakan kurangnya penguasaan konsep ataupun prosedur. Nah, dua faktor dari penguasaan konsep dan juga prosedur ini dipengaruhi oleh konsepsi terhadap pecahan dan juga proses informasi pecahan apabila dikaitkan dengan cabang matematika yang lain. Kemudian kesalahan pada materi pecahan ini bisa terjadi pada pengoperasian penjumlahan dan pengurangan pecahan, sulitnya visualisasi pecahan, terutama pecahan dengan bilangan yang cukup banyak ya, atau sulit mereka bayangkan. Kemudian penggabungan pecahan biasa dan juga pecahan campuran, serta transformasi dari soal cerita ke kalimat matematika berupa pecahan yang masih rendah. Saya lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Jadi yang pertama yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Ditinjau dari datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jadi menurut Bogdan dan juga Bigland S. pada tahun 1992 dalam penelitian yang dilakukan oleh Pupu Saiful R. di tahun 2009, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ini merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif yang meliputi ucapan, tulisan, atau perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif research atau descriptive research ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial melalui deskripsi verbal yang dipilih berkenaan dengan masalah yang diteliti. Jadi penelitian ini itu dikhususkan atau diarahkan ke penelitian yang menggambarkan suatu bentuk keadaan serta gejala yang terjadi dituturkan melalui pemecahan masalah beserta dukungan-dukungan data yang mendukung atau yang dibutuhkan. Kemudian untuk tempat, waktu, dan subjek penelitian, tempatnya saya pilih di Universitas Negeri Malang, tepatnya di Fakultas Matematika dan juga Ilmu Pengetahuan Alam, serta di SMP 26 Malang. Waktunya penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 2021. Nah, subjek penelitian yang saya ambil dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling,
yang terdiri dari siswa kelas 7A dan juga 7B. Kemudian teknik pengumpulan data. Jadi untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, tentunya saya harus mengumpulkan data ya. Nah, di sini pengumpulan datanya yang pertama yaitu observasi, yaitu informasi yang diperoleh dari ruang atau tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian, atau peristiwa pada suatu waktu dan perasaan. Jadi pengumpulan data melalui observasi ini akan menyajikan gambaran realistik. Seperti apa sih masalah yang mereka hadapi dalam pembelajaran gitu. Kemudian yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan alat checking atau pembuktian terhadap informasi yang diperoleh. Bentuk wawancara ini dapat berupa in-depth interview atau wawancara mendalam sebagai bentuk memperoleh keterangan mengenai kesalahan konsep yang dialami oleh siswa. Kemudian yang ketiga yaitu tes. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh siswa memahami konsep materi pecahan. Tes yang digunakan bisa melalui bentuk deskriptif atau tes yang bersifat mengukur. Kemudian yang keempat yaitu dokumentasi. Istilah dokumentasi ini dalam 3 pengertian, yaitu yang pertama sumber tertulis maupun sumber lisan, yang kedua dalam arti sempitnya yaitu meliputi sumber tertulis saja, yang ketiga dalam arti spesifik yaitu hanya meliputi surat-surat resmi atau surat-surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi hibah dan juga sebagainya. Yang kemudian instrumen penelitian seperti yang saya kutip dalam Sugiono tahun 2014 bahwa instrumen penelitian kualitatif ini pada dasarnya peneliti sendiri yang menjadi instrumen atau alat penelitian. Jadi alat instrumen ini saya kembangkan menjadi 4. Yang pertama yaitu lembar observasi, yaitu digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pengamatan terhadap serangkaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi lembar observasi ini dimulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu pedoman wawancara atau interview guide. Merupakan rancangan yang telah disusun untuk menelusuri atau memperoleh keterangan dari subjek penelitian yang belum jelas diketahui saat observasi. Yang ketiga yaitu butir soal. Penyusunan butir soal sebagai instrumen tes diberikan kepada responden untuk direspon atau dijawab. Jadi di sini soal-soal itu harus dijawab atau dikerjakan oleh siswa. Kemudian yang terakhir yaitu pedoman dokumentasi, yaitu sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan juga wawancara. Kisi-kisi pedoman dokumentasi ini disusun berdasarkan apa saja perangkat dokumentasi yang saya gunakan sebagai peneliti. Poin selanjutnya yaitu teknik analisis data, yaitu menggunakan teknik analisis kualitatif. Nah, tahapannya di sini itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal secara umum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan menentukan tema serta pola. Reduksi data akan menghasilkan garis data secara besar atau secara umum secara lebih jelas, sehingga mempermudah untuk pengumpulan data. Kemudian yang kedua yaitu paparan data. Pemaparan data merupakan kegiatan mengumpulkan informasi tersusun dan memberikan peluang untuk memutuskan tindakan serta penarikan kesimpulan. Nah, pemaparan data saat ditampilkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart, atau hubungan antar kategori dan juga sebagainya. Dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan penulis yang belum pernah ada sebelumnya. Kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran yang mewakili keseluruhan atau keseluruhan dari subjek dan objek penelitian yang saya lakukan. Kemudian poin selanjutnya yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Jadi setelah saya mengumpulkan data-data, dikumpulkan, direduksi, kemudian dikumpulkan dalam suatu kesimpulan. Nah, untuk membuktikan apakah penelitian yang saya lakukan sebagai penulis atau peneliti di sini, apakah penelitian ini benar-benar ilmiah, sekaligus menguji data yang saya peroleh, gitu. Nah, untuk menguji keabsahan data ini, saya menggunakan 2 teknik. Yang pertama yaitu validitas hasil belajar, yang meliputi validitas teoretik dan juga validitas empirik. Validitas teoretik menunjuk pada kondisi instrumen yang memenuhi prasyarat validasi sebagai evaluasi. Nah, penyusunan instrumen tes disusun mengikuti ketentuan yang sudah ada, memuat aspek yang berpikir dan juga kurikulumnya. Sementara validitas empirik di sini didapatkan melalui pengalaman siswa dalam memaknai pembelajaran yang telah mereka capai. Nah, penyusunan validitas hasil belajar ini memuat instrumen mengenai konsep materi pecahan dan pengalaman siswa dalam melakukan pembelajaran inovatif di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu
triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Seperti yang saya kutip dalam Moleong di tahun 2007. Nah, jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan juga triangulasi teknik. Kemudian yang selanjutnya yaitu kriteria keberhasilan tindakan. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran inovatif terkait materi pecahan berdasarkan tes akhir dikatakan berhasil apabila dalam proses pembelajaran terlihat adanya keaktifan atau timbal balik atau feedback yang diberikan oleh siswa kepada guru ataupun dari guru kepada siswa. Nah, peningkatan aktivitas belajar siswa ini dari minimum pasif menjadi kategori aktif atau berkategori baik. Nah, yang kedua, pemahaman siswa terhadap konsep materi pecahan mengalami peningkatan. Jumlah siswa yang paham secara tuntas dengan kriteria 70% dari siswa di dalam kelas itu memahami atau paham atau tuntas dalam materi konsep pecahan. Kemudian yang ketiga yaitu persentase hasil belajar mengalami peningkatan dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal sebesar 70. Atau penerapan KKM dalam suatu kelas yang diuji itu siswa ini dapat setidaknya meraih nilai 70. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian di sini dilakukan dengan menggunakan siklus. Tiap siklus digunakan atau dilaksanakan sesuai dengan indikator yang hendak dicapai, yaitu pemahaman matematika siswa yang meningkat setelah dilakukannya sebuah tindakan. Dari penelitian tindakan kelas ini, maka mencakup prosedur yang pertama yaitu perencanaan. Nah, adapun kegiatan dalam tahap ini yaitu yang pertama menyusun rancangan pembelajaran yang mengacu pada pendekatan saintifik dan juga PPL. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan materi yang akan disajikan. Kemudian yang keempat, membuat lembar observasi untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa selama pembelajaran. Jadi untuk mengetahui bagaimana pengaruh atau dampak dari pembelajaran inovatif yang digunakan oleh guru. Kemudian yang kelima, membuat pedoman wawancara untuk mengetahui respon siswa setelah pembelajaran. Yang keenam, membuat lembar penilaian termasuk rubrik yang sesuai dengan kompetensi atau tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, membuat atau mempersiapkan alat bantu mengajar yang diperlukan dalam rangka memperlancar proses pembelajaran. Yang kedelapan yaitu mengkoordinasikan rancangan pembelajaran dalam pelaksanaan tindakan dengan guru di kelas. Kemudian pelaksanaan tindakan di sini yaitu peneliti mencoba untuk melaksanakan skenario pembelajaran yang telah direncanakan dalam sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kemudian observasi yaitu kegiatan ini dilakukan pada tahap pengumpulan data dan mengamati semua aktivitas siswa selama proses pembelajaran itu berlangsung. Jadi pada kegiatan observasi ini peneliti melakukannya secara cermat dalam pelaksanaan skenario RPP yang telah ditentukan dengan instrumen yang dipakai yaitu lembar pengamatan kemampuan siswa, lembar observasi, dan juga lembar dokumentasi. Kemudian yang terakhir yaitu refleksi. Adapun kegiatan pada tahap ini mencakupi yang pertama, guru melakukan refleksi diri dengan melihat data observasi siswa dan juga guru. Apakah kegiatan pembelajaran ini telah mengatasi konsep materi pecahan pada siswa atau belum? Dan yang kedua, guru melakukan analisa data terhadap hasil tes akhir atau post-test siswa yang hasilnya digunakan sebagai acuan pelaksanaan siklus selanjutnya. Jadi pada tahapan ini digunakan peneliti sebagai bahan pertimbangan apakah kriteria yang ditetapkan sudah tercapai atau belum. Jadi guru menganalisa data, guru menganalisa proses pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian guru menilai apakah kriteria yang telah ditetapkan ini sudah mampu dicapai atau belum. Mungkin kurang lebih seperti itu terkait seminar proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Latifah dan juga teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebesar-besarnya saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.